Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Imam. Kami dari kelompok pertama ingin present mengenai Principle of Social Marketing. Di sini saya Sabrina, kemudian ada beberapa rekan saya yaitu Alisa, Diva, Salahuddin, dan juga Soleman. Oke, next please. Oke, jadi yang pertama ada the characteristic of social marketing. Jadi social marketing ini pertama kali Flora membuka gagasan bahwa behavior itu merupakan sebuah komponen penting dari adanya penawaran pemasaran sosial atau social marketing. Kemudian pandangan bahwa perilaku adalah sebagai aktivitas yang diperlukan dalam kegiatan social marketing. Ini kemudian berkembang dengan teori-teori lainnya dari mulai tahun 1971 hingga 2010 gitu. Nah, banyak orang yang juga menyederhanakan gagasan terkait social marketing ini menjadi penggunaan prinsip dan juga praktik pemasaran komersial, kemudian dirubah menjadi perilaku untuk mencapai tujuan non komersial. Kalau dilihat di tabel ini ada beberapa karakteristik dari social marketing dari berdasarkan berbagai perkembangan teori seperti yang disampaikan Kotler dan Zalcman itu environmental scanning, kemudian juga ada segmen the market, dan yang terakhir berkembang oleh French di 2010 itu menjadi customer orientation, kemudian juga ada budget exchange dan sebagainya. Next please. Nah, dari karakteristik social marketing ini ada beberapa fitur yang kemudian ditemukan di berbagai program, baik produk maupun service yang ditawarkan yang berisinya itu bukan cuma sekadar behavior gitu, tapi ada beberapa elemen marketing mix seperti product life cycle, kemudian new product development processes, physical distribution management, marketing information system, product positioning, marketing audit, demand generation strategies, creative approaches and styles, and yang terakhir itu ada brand development and management. Next please. Nah, kemudian bagaimana sih kita menggunakan social marketing gitu? Kotler dan Zalcman ini pertama kali memperkenalkan istilah social marketing itu melalui literatur mereka. Mereka mendefinisikannya sebagai penggunaan pemasaran untuk mempengaruhi penerimaan ide-ide sosial. Kemudian social marketing juga disarankan sebagai model untuk meningkatkan program yang efektif, mereplikasi dan menyebarkan intervensi berbasis bukti, mengembangkan solusi inovatif terhadap masalah-masalah sosial, dan menginformasikan serta mendukung pengembangan kebijakan. Di 2006, Marshall menyajikan kerangka pemikiran tentang bagaimana memasarkan pemasaran sosial kepada 3 kelompok prioritas, yaitu manajemen senior dan dewan kesehatan, tokoh masyarakat, dan advokat atau pejabat terpilih yang menyokong dana dari perusahaan. Next. Nah, kemudian di tahun 2011, Friends memberikan alasan kuat untuk beralih dari pendekatan yang didominasi oleh analisis kebijakan dan pakar konten ke pendekatan yang dipengaruhi oleh pemahaman mendalam tentang kelompok prioritas dan keyakinan, nilai-nilai, dan kemauan mereka untuk berpartisipasi dengan pihak lain dalam menghasilkan solusi. Nah, ini juga mengintegrasikan temuan ilmiah dengan pemahaman realitas konsumen daripada mengembangkan program yang hanya berdasarkan bukti ilmiah. Next please. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yudi. Oke, untuk social marketing sendiri itu sebenarnya terdapat dua jenis, dua aspek, yaitu operational social marketing dan juga strategic social marketing. Bedanya apa? Bedanya operational social marketing ini lebih berfokus kepada eksekusi dari campaign-nya lah, bisa kita bilang begitu secara singkat. Nah, karena pembahasan kali ini berfokus kepada strategic social marketing, maka kita akan membahas strategic social marketingnya. Boleh di next, please. Nah, kalau tadi operasional itu membahas mengenai eksekusi dari campaign-nya, maka strategic social marketing ini lebih berfokus kepada
terutama 3 hal, yaitu yang pertama untuk pembentukan kebijakan, kemudian juga bertujuan untuk menentukan ekspektasi dari output yang nanti akan dijalankan di operational marketing, dan juga merancang strategi intervensinya. Oke, next please. Nah, social marketing sendiri itu sebenarnya lebih berfokus kepada manajemen of behaviors. Jadi ngatur dari internal perusahaannya, terus manajemen orang yang ada di dalamnya. Jadi ini sangat berfokus kepada behavior dari internal maupun eksternal. Nah, karena membahas mengenai manajemen of social and health behaviors, itu marketing adalah salah satu aspeknya dari 3 hal, yaitu di dalamnya ada education dan juga law. Begitu. Terus em, jadi pendekatan-pendekatan ini bisa kita bilang itu memiliki peran masing-masing. Nah, marketing ini jadi salah satu pendekatan untuk manajemen of social manajemen of behaviors. Gitu. Nanti law itu punya peranan sendiri seperti misalkan kebijakan dari pemerintah atau nanti ada peraturan-peraturan dari pemerintah, sedangkan education ini juga eh, berperan untuk memanage behavior tersebut melalui program-program pendidikan, atau nggak cuma program pendidikan tapi melalui edukasi dari suatu campaign atau dari suatu produk gitu. Next please. Nah, ini adalah satu conceptual framework dari menggunakan using marketing dan law sebagai peran untuk memanage behavior. Nah, ada 3 hal penting di dalamnya di framework ini, yaitu ada motivation, opportunity, dan juga ability. Nah, biar ini bisa dilihat aja dulu tabelnya, ini di buku juga ada. Nah, untuk kasih contohnya, boleh di next. Jadi maksudnya framework ini seperti apa? Adalah begini, misalkan ketika ada seseorang punya motivasi untuk berubah nih, punya motivasi untuk merubah behaviornya dia, tapi dia tidak memiliki opportunity dan juga tidak memiliki ability untuk merubah behavior dia, maka eksekusi yang diambil atau fokus yang perlu diperhatikan yaitu adalah bagaimana mengeducate orang tersebut. Ini kita bisa lihat ya dari nomor 6 ini. Jadi bagaimana peranan dari pemasar sosial ini adalah harus berfokus kepada bagaimana mengeduket orang tersebut dan juga fokus terhadap bagaimana eksekusi marketingnya nanti gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi perlu diingat lagi 3 fokus paling pentingnya adalah kita bisa lihat dari motivation, opportunity, dan juga ability dalam seseorang ketika kita ingin memanage dari behaviornya dia. Misalkan kita mau merubah behavior dia seperti apa, nah itu kita harus fokus kepada 3 hal ini gitu. Oke, next please. Nah, jadi ini ada key assumption-nya. Jadi ini sebenarnya penjelasan deskriptif. Jadi di buku itu jadi ini udah semacam pakem dari buku yang dikasih gitu. Jadi kira-kira rumusnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan motivation-nya motivation itu, ini aku kasih satu contoh aja, nomor 1 itu motivation will be increased slightly by education and moderately through marketing. Nah, jadi ketika misalkan permasalahannya ada di motivation, maka kita bisa fokus nih untuk dari education, dan fokus besarnya mungkin lebih ke bagaimana kita mensosialize dari marketingnya gitu. Boleh di next saja. Nah, dari ketiga tools tersebut, yaitu education, law, dan juga marketing, ada satu faktor yang sangat berperan penting nih yang main di 3 diantaranya, itu perception of power. Jadi ini langsung kasih contoh aja. Misalkan seorang manajer itu punya dia paham nih kalau misalkan dia punya power, maka eh, manajer tersebut akan, ini maksudnya adalah hubungan antara manajer dan juga konsumen. Jadi antara antara pemasar sosial dan juga targetnya. Nah, jadi kalau misalkan si pemasar sosial ini dia ngerti dia punya power karena dia melihat si target marketnya ini nggak punya power, terus belum tereducate, maka dia akan use either force of law or education gitu. Jadi langsung pakai ibaratnya kayak menggunakan peraturan pemerintah, menggunakan kebijakan pemerintah untuk dia
menyampaikan sosial marketingnya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata society ini udah punya power juga balance antara manajer dan juga si society ini, maka dia akan manajer ini akan menggunakan strategi yang yaitu salah satu toolnya tadi yaitu marketing. Maka dari itu kadang akhirnya persepsinya muncul kalau marketing itu kadang disebut manipulatif gitu, karena akhirnya gimana caranya supaya sosial marketing ini bisa diterima lah gitu kira-kira. Oke, next please. Oke, terus yang kedua juga dalam management of behavior itu ada people and places frameworks gitu. Nah, ini di diperkenalkan oleh ketiga orang ini, dan di dalamnya ada three levels of analysis of people dan juga two levels of local and distal. Jadi ini ngejelasin aja sih sebenarnya kira-kira frameworknya eh, people itu apa people-nya seperti people itu di dalamnya ada individual, social network dan community of population. Kemudian ada four type of places gitu. Kita lanjut aja untuk bahas four type-nya apa aja. Nah, places ini maksudnya bukan tempat kayak di mana gedung atau apa segala macam, bukan, tapi ini adalah apa ya, bisa dibilang letak-letak di mana letak-letak tempat di mana behavior itu bisa terinfluence secara cepat. Nah, habis itu, nah yang tempat yang pertama adalah the availability of product and service gitu. Jadi konsumen akan ngelihat nih kalau misalkan produk itu available terus atau enggak, atau misalkan kayak eh, kita udah memasarkan suatu barang, kita memasarkan suatu campaign, tapi in reality ternyata nggak ada. Nah, itu mungkin bisa dibilang market ya salah satunya. Kemudian physical structures, ini juga salah satu contohnya. Kemudian laws and policies, dan juga media and cultural message. Oke, next kita masuk ke frameworknya. Nah, ini adalah frameworknya. Eh, ini dijelasinnya lumayan panjang ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat aja langsung di bukunya untuk bisa lihat secara detailnya, secara bisa mempelajari secara detail, karena kalau dijelasin di presentasi sepertinya agak lumayan panjang untuk menjelaskan. Nah, cuma intinya ini adalah framework gimana people and places itu berkesinambungan gitu dalam memanage behavior dari sebuah society gitu. Next please. Nah, kemudian ini dari buku juga ngasih kira kan tadi udah banyak banget aspek-aspeknya, terus kemudian background-backgroundnya itu udah banyak banget. Nah, biar sosial marketer ini nggak kebingungan, maka dari buku ini ngasih nih guidance dari kira-kira level selection harus fokus kemana gitu. Nah, ada 5 poin. Yang pertama adalah organization current and potential resource. Jadi harus dilihat dulu apakah resource-nya memadai, atau misalkan resource-nya terbatas, atau kalaupun terbatas mungkin ada satu potensi atau ada satu kesempatan di mana nanti resource-nya bisa bertambah jadi lebih bagus. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, relative importance of each field of influence in creating or sustaining the problem being addressed. Ini juga eh, harus dianalisa terus, dikaji terus secara rutin untuk melihat apakah nanti ada problem yang sedang berlanjut atau akan datang di masa depan. Kemudian the likely impact associated with various program options. Ini juga kalau misalkan kita udah bikin satu campaign, kita udah list down beberapa campaign, apakah ini nanti akan tabrakan atau enggak, atau satu campaign ini berpengaruh terhadap campaign lain atau enggak, gitu. Kemudian yang keempat ada organization's capabilities to effectively implement programs aimed at the level of influence. Ini juga tadi udah jelaskan yang pertama, jadi gimana akhirnya kita punya ekspektasi output kita itu mau seperti apa, gitu. Nah, ketika kita udah punya ekspektasi output seperti apa, maka kita harus punya misi untuk supaya ngejalaninnya itu lebih efektif gitu, sesuai capabilities dari organization masing-masing. Dan yang kelima, ini masalah keuangan, jadi harus juga bisa apa ya? Masalah capability-nya untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Jadi harus punya adalah konsiderasi-konsiderasinya apakah ini akan impactful atau enggak gitu. Next please. Nah, kemudian masuk ke integrative model for social marketing. Jadi social marketing ini secara singkatnya itu dibahas
harus fokus kepada dua hal, yaitu fokus on people. Maksudnya apa? Fokus on people ini yaitu adalah their wants and needs, aspiration, lifestyle, honor, their freedom of choice gitu. Jadi sosial marketing ini harus fokus terhadap people, itu tuh maksudnya ini. Jadi keinginan mereka, terus juga kebutuhan mereka dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian social marketing ini tadi yang aku udah bilang dari awal adalah berfokus kepada management of behavior. Jadi harus difokusin juga apa ya? Jadi nggak cuma terhadap sebuah individual, tapi gimana caranya sosial marketing ini berdampak terhadap society gitu. Jadi kita nggak memfokuskan kepada satu orang aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah frameworknya yang tadi udah aku bilang. Ada 4 aspek. Nah, mungkin cepat aja ya, langsung aja. Mungkin aku jelasin satu-satu, tapi akan cepat aja. Next. Nah, yang pertama ada priority group atau target behavior-nya. Jadi ini memfokuskan perhatian kita pada kelompok atau segmen prioritas daripada hanya menargetkan audiens secara umum. Jadi balik lagi, walaupun kayak kita mau berdampak terhadap society, tetap nggak boleh ngasal. Tetap nggak boleh kayak menganggap society ini in general. Tetap kita harus punya targeting dan juga segmentingnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kelompok prioritas agar dapat memaksimalkan dampak yang diinginkan. Balik lagi, ini tadi yang udah dijelasin, kita harus calculate nih kira-kira dampaknya akan seperti apa dan itu harus diukur juga. Jadi nggak boleh sembarangan perhitungannya gitu. Terus yang ketiga, proses penentuan kelompok prioritas ini akan mencerminkan filosofi dan strategi yang diadopsi oleh pemasar dalam memecahkan masalah yang ada. Eh, Balik lagi, nah, segmenting dan targeting ini sangat penting sekali untuk kemudian menentukan output yang akan kita kasih nih ke society. Apakah nanti memecahkan masalah yang ada atau enggak. Nah, itu salah satunya bergantung dari targeting dan segmenting society tadi. Terus yang keempat, setiap kelompok prioritas memerlukan bauran pemasaran yang unik yang mencerminkan manfaat atau nilai yang dirasakan oleh masing-masing kelompok terkait dengan penawaran program. Ya ini balik lagi ke value yang kita tawarkan. Jadi nggak boleh sembarangan ngejalanin sebuah campaign, nggak boleh sembarangan ngejalanin sosial marketing ini. Harus tetap secara teoritis harus memerlukan marketing mix gitu. Kemudian yang terakhir, memilih kelompok prioritas dalam pemasaran sosial adalah langkah penting dalam mengalokasikan sumber daya dan merencanakan strategi pemasaran yang efektif gitu. Balik lagi ini ke targeting behavior. Oke, next. Yang kedua dari framework yang kedua dari framework integrated social marketing ini yaitu value or benefit-nya. Jadi kurang lebih intinya adalah poin ini gimana kita memberikan value dan benefit dari sosial marketing kita. Itu juga harus dijelaskan secara transparan, harus dihitung juga, nggak boleh sembarangan. Jadi nggak boleh kayak cuman sembarangan, ya campaign ini akan berdampak seperti ini, seperti A aja atau seperti B aja, nggak ada perhitungan yang jelas, nggak ada transparansi yang jelas. Tuh, next saja langsung ke aspek selanjutnya, yaitu desired behavior. Nah, ini balik lagi kan, dari tadi kita ngomongin behavior, karena social marketing ini ngomongin tentang behavior. Nah, ini sebenarnya lebih kita menentukan nih, kira-kira nanti arahnya mau apa ya, produk kita ini mau seperti apa, dengan mempertimbangkan behavior yang udah kita tentukan tadi dari awal gitu. Jadi kan kita udah punya target behavior, sekarang ini ngomongin tentang desired behavior-nya gitu. Jadi mungkin nomor 2 bisa aku fokusin, yaitu ada 4 masalah perilaku yang harus diperhatikan oleh si social marketer ini. Yaitu yang pertama, faktor penentunya apa, terus kemudian konteksnya apa, konsekuensinya nanti akan seperti apa, dan juga kita harus bisa tahu nih relevansi dari society ini saat ini seperti apa, dan kira-kira yang diinginkan society itu akan seperti apa gitu. Jadi apa ya, behavior yang kita harus pintar-pintar baca behavior dari society yang akan kita target. Oke, next yang terakhir yaitu ke marketing mix. Ya, ini singkat juga, masalah marketing mix biasa kita harus fokus kepada produk, price, place, dan promotion juga. Ini ya marketing mix in general aja sebenarnya, tetap harus dipegang konteksnya di social marketing. Yang ini adalah markets and social marketing. Jadi ini intinya adalah
apa ya, ngasih tahu kalau misalkan pemasar sosial ini, sosial marketing ini harus bisa lah memberikan dampak yang terhadap society, dampak yang signifikan terhadap society. Nah, itu balik lagi nggak boleh sembarangan, harus ada ukurannya, harus ada targetnya, harus ada apa ya, dampaknya yang signifikan lah gitu terhadap society. Begitu. Next, ini salah satu contoh dari eh, apa namanya, bisa dibilang sosial marketing dengan mengambil contoh health information marketplace. Mungkin aku jelasin dikit aja. Di sini ada sebenarnya 3 peran utama yang ada di social marketers. Yang pertama producers, ini bisa dilihat producers yang biru, ini kita perhatiin yang biru tua gede ini aja. Yang pertama producers. Producers ini itu apa maksudnya? Jadi bukan maksudnya produsen atau gimana ya. Cuma producers ini adalah sumber dari eh, permasalahan atau faktor di mana kita akhirnya menjalankan sosial marketing. Contohnya adalah fenomena di market seperti apa. Kemudian contohnya yang satu lagi misalkan hasil research dari mana. Nah, berangkat dari situ, kemudian ditentukanlah tujuannya seperti apa. Maka goals yang akan dituju itu mau seperti apa. Kemudian kita nyambung nih ke mediators. Mediators ini adalah si sosial marketernya tersebut gitu. Jadi mereka dari problem tersebut dengan tujuan seperti ini akan membuat produk seperti ini, service seperti ini, kemudian insentifnya seperti ini. Baru kemudian akhirnya dieksekusi terhadap consumer. Nanti actionsnya seperti apa, kemudian nanti benefit yang diambil seperti apa, dan dampaknya akan seperti apa. Begitu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Alisa. Terima kasih. Oh, oke, selanjutnya itu tentang etika untuk pemasaran sosial. Jadi, pemasaran sosial itu melibatkan keputusan yang kompleks yang dapat mempengaruhi individu, komunitas, dan masyarakat. Nah, pertimbangan dari etika sendiri itu sangat penting dalam membimbing keputusan-keputusan, di mana dengan memastikan bahwa pemasar sosial dan agen perubahan itu tidak menyebabkan kerusakan atau menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan. Nah, boleh di next slide. Nah, di sini itu terdapat beberapa general suggestion yang bisa kita ikuti atau prinsip-prinsip panduan untuk pemasaran sosial sendiri. Di antaranya tidak menyebabkan kerusakan, keadilan dan kesetaraan, kejujuran dan transparansi, perlindungan privasi, menghindari stereotip dan menyalahkan, menghormati martabat dan pilihan bebas, menggunakan bukti berbasis riset, mencari konsensus dari pemangku kepentingan, desain program yang inklusif, serta meninjau etis sebelum peluncuran. Jadi, secara garis besar, untuk menavigasi tantangan etika ini sangat penting bagi pemasar sosial memastikan bahwa upaya mereka itu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sambil menghormati hak-hak dan nilai-nilai individu. Boleh next slide, please? Nah, selanjutnya itu terdapat tantangan dan pertimbangan dari etika untuk social marketing sendiri, di mana untuk perubahan sosial sendiri itu melibatkan beragam perspektif dan kepentingan yang mengarah pada perdebatan mengenai hak-hak individu versus kebaikan kolektif, serta pemasar sosial itu harus menavigasikan keputusan politik tanpa mengorbankan standar dari etika itu sendiri. Boleh next slide, please. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, secara garis besar, pemasaran sosial itu lebih dari sekedar menyampaikan pesan untuk membujuk, tetapi bertujuan juga untuk meningkatkan kondisi sosial melalui perubahan perilaku, lingkungan, dan kebijakan. Lalu, pemasaran sosial sendiri itu mencakup pendekatan interdisipliner, memanfaatkan alat pendidikan, psikologi, hukum, advokasi, dan hiburan. Pemasaran sosial sendiri itu menekankan pada kesetaraan dan pendekatannya itu dari bawah ke atas. Lalu pemasaran sosial itu dapat menerapkan perspektif pemasaran makro untuk memahami sistem dan mengidentifikasi dari kegagalan pasar. Nah, selama proses perancangannya sendiri, implementasi dan evaluasi program terdapat
beberapa pertanyaan-pertanyaan etis yang harus diajukan dan dijawab. Dan juga terdapat beberapa dinamika proses politik dalam upaya perubahan sosial. Nah, boleh di next slide, please. Nah, selanjutnya itu akan mengambil dari the fundamentals of social marketing. Boleh next slide. Nah, untuk introduction-nya sendiri itu dari social marketing itu mempunyai objektif. Di antaranya itu ada behavioral objective, knowledge objective, dan juga belief objective. Sedangkan di sini itu terdapat social marketing goals atau biasa kita sebut kita menggunakannya SMART goals, di mana tujuan itu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga peka terhadap waktu. Boleh di next slide, please. Nah, selanjutnya itu mengenai segmenting, targeting, dan juga positioning. Di mana segmenting, targeting, and positioning itu termasuk dalam prinsip-prinsip dari pemasaran komersial. Gagasan umumnya itu di balik STP itu di mana setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda dan merespon motivator yang berbeda pula. Oleh karena itu, kita itu harus memilih siapa yang ingin kita jangkau dan juga melakukan dengan baik daripada kita mencoba menjangkau semua orang dengan pendekatan yang sama. Jadi lebih spesifik. Boleh di next slide, please. Nah, selanjutnya itu ada segmenting. Segmenting sendiri itu merupakan langkah pertama dalam STP untuk menyegmentasikan audiens. Nah, segmentasi itu berarti memeriksa seluruh populasi yang berpotensi dijangkau dengan upaya mempengaruhi perilaku. Lalu menentukan cara yang paling logis atau tepat untuk memecahkan dari populasi ini menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Nah, di sini di segmenting sendiri itu terdapat beberapa segmenting atau bagian. Di antaranya ada behavioral segmenting, lifestyle segmentation, demographic segmentation, geographic segmentation, psychographic segmentation, dan juga ada kombinasi dari faktor segmentasi. Nah, selanjutnya boleh di next slide, please. Nah, untuk targeting sendiri, setelah kita melakukan segmentasi populasi tersebut, kita tuh akan memilih kelompok yang akan menjadi fokus program, yang kita kenal itu sebagai target audience. Nah, rancangan programnya sendiri itu untuk menarik audiens yang spesifik. Nah, untuk menargetkan kelompok-kelompok tertentu itu akan lebih efektif daripada kita mencoba untuk menjangkau semua. Jadi pertimbangannya itu berbagai macam faktor segmentasi itu kita pertimbangkan secara matang sebelum kita memilih target audiens yang lebih spesifik. Boleh di next slide, please. Nah, jadi ada beberapa faktor yang kita harus perhatikan sebelum kita menentukan audiens atau target dari audiensnya sendiri. Kalau dari Lee and Cutler itu sendiri ada 4 isu penting, yaitu who need the program most, who will actually be receptive to the program, who you can realistically reach, dan who your organization is best suited to work with. Selain itu juga diperhatikan budget, size dari target grupnya, dan bagaimana timingnya. Selain dari budget dan lain-lain, kita juga bisa mempunyai target selection criteria. Di antaranya need for change, receptive to change, reachable, good fit, affordable, dan appropriate size. Boleh di next slide, please. Nah, selanjutnya itu yang terakhir positioning, di mana penentuan posisi ini adalah bagaimana program kita itu akan dilihat oleh audiens target kita. Nah, ini itu gimana kita membuat upaya unik berdasarkan bagaimana nanti itu akan dirasakan oleh audiensnya sendiri.
Nah, contoh positioning sendiri itu di dalam buku ini itu di mana program olahraga gratis setelah sekolah untuk anak-anak dapat diposisikan atau diposisikan untuk ke orang tua gitu, ditargetkan kepada orang tua sebagai alternatif yang lebih aman daripada kita meninggalkan anak-anak kecil itu di rumah, dan ini merupakan pilihan yang lebih sehat daripada menonton TV atau cara yang baik untuk membantu anak-anak juga, mereka bisa memiliki banyak teman. Nah, dalam contoh ini itu kita menggunakan penelitian formatif untuk menentukan manfaat utama yang dicari oleh audiens target dan juga hambatan apa sih yang akan mereka hadapi untuk menentukan posisi program ini. Nah, ada beberapa pertimbangan, di antaranya pertimbangan manfaat utama yang dicari oleh audiens target dan pertimbangan hambatan yang mungkin dihadapkan audiens dalam mengadopsi program tersebut. Boleh next slide, please? Nah, sekian akan dilanjutkan oleh Pak Sulaiman. Oke, setelah tadi membahas konsep STP, berikut konsep lain dari social marketing yang akan saya informasikan, yaitu pertama adalah exchange. Exchange ini definisinya adalah penawaran dari social marketer yang bervalue untuk target audience supaya menginfluence terhadap perilaku yang diinginkan oleh marketer. Nah, si exchange ini itu akan membuat benefit dari si target audience semakin semakin dekat benefit itu terhadap audiens, semakin pula itu akan menarik si audiens terhadap exchange tersebut. Nah, kemudian konsep terakhir adalah barrier. Barrier ini adalah bisa bisa sebagai real atau dipersepsikan. Barrier yang dipersepsikan adalah quite real atau real yang aktual yang dipersepsikan oleh si perceiver atau target audience. Nah, barrier ini sebaiknya adalah dilakukan penelitian atau riset supaya dalam riset itu menemukan benefit apa yang menggali benefit apa yang dibutuhkan oleh target audience sehingga action itu akan terjadi. Nah, kemudian ada konsep terkait 4Ps di social marketing. 4Ps di social marketing ini ada 4 sama dengan konsep 4Ps yang ada di commercial marketing. 4Ps ini ditemukan oleh McCarthy tahun 64 yang terdiri dari product, price, place, promotion. Di social marketing produk ini dinamakan sebagai behavior yang dicoba untuk ditingkatkan atau diturunkan. Jadi dalam social marketing produk adalah si behaviornya seperti yang tadi diinformasikan sama Mas Yubi. Kemudian ada two additional level to definition of product di social marketing, itu adalah core product dan actual product dan augmented product. Kemudian yang kedua adalah price. Price ini adalah cost yang dikeluarkan oleh target audience untuk mengadop perilaku. Kemudian yang ketiga adalah place, yaitu di mana target audience akan mendapatkan barang atau jasa yang memfasilitasi perubahan perilaku mereka. Kemudian terakhir ada promotion, yaitu bagaimana
eh, promotion ini mengkomunikasi atau men-share meaning dengan target audience supaya mereka atau target audience itu mengadop berubah perilakunya. Selain 4Ps, ada juga 3Ps social marketing. Di 3Ps social marketing ini terutama di service di jasa. 3Ps ini ditemukan oleh Boom dan Bittner tahun 81, yaitu people, process, dan physical evidence. People itu people address who will providing the service atau yang menyediakan service, kemudian proses adalah prosesnya, kemudian physical evidence adalah bukti bukti untuk support servisnya. Concern dalam 4Ps dan 7Ps tadi ditambah 3Ps itu ya, in social marketing. 4Ps approach has received quite bit criticism for many reasons. Jadi si 4Ps ini banyak kritikan dari beberapa praktisi, namun dia tetap powerful sebagai tools marketing. Kemudian ada concern lain adalah 4Ps frequently apply to social marketing. Meskipun receive criticism menurut Petty dan Petty 2011. Mungkin begitu dari saya. Dilanjutkan sama Mbak Dipa. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai community based social marketing atau CBSM. Jadi bidang psikologi itu sendiri menawarkan banyak wawasan tentang mengapa orang membuat pilihan yang mereka buat gitu, dari customer behavior atau consumer behavior gitu ya. Lalu wawasan ini itu bisa sangat berharga bagi para social marketer. Oleh karena itu pada tahun 2000 McKinsey mempropos gitu ya social marketing framework, sebuah framework untuk memastikan bahwa social marketer itu bisa mengapply teori-teori psikologi gitu ya pada praktik dari social marketing sendiri ataupun ketika membuat sebuah strategi social marketing gitu yang akan memaksimalkan dari efektivitas program tersebut. Nah, hal tersebut dikenal, framework tersebut, mohon maaf, itu dikenal sebagai CBSM atau Community Based Social Marketing. Boleh next, please. Kemudian selanjutnya untuk CBSM itu sendiri awalnya difokuskan pada isu-isu yang berada pada isu-isu lingkungan gitu ya, tetapi pada prinsip-prinsip umumnya juga masih dapat diterapkan pada upaya social marketing manapun gitu yang lainnya atau effort social marketing lainnya. Oleh karena itu di sini saya jabarkan bagaimana similarities maupun difference ya, kesamaan maupun perbedaan antara CBSM dengan social marketing lainnya gitu. Untuk kesamaan sendiri yaitu adalah sama-sama bermula ya gitu ya, harus dimulai dengan identifying barriers to the desired behavior. Jadi mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau barrier-barrier dari perilaku yang diinginkan. Terus yang kedua ada difference-nya atau perbedaannya, yaitu perbedaannya kalau di CBSM itu sendiri adalah strong emphasize untuk mengidentifikasi underlying psychological theories atau teori-teori dasar psikologi apa sih yang bisa membantu untuk mengerti ataupun menjelaskan behavior dan juga bisa untuk membantu mengidentifikasi
mengatasi batasan-batasan atau barrier-barrier atau permasalahan-permasalahan dari penerapan sosial marketing itu sendiri. Boleh next please. Kemudian untuk membuat program yang menggunakan CBSM secara inklusif gitu ya, atau yang lebih mumpuni lagi gitu, ada beberapa step, yaitu step pertama adalah selalu perform formative research. Membuat formative research itu sendiri harus within target community Gila. atau komunitas Minta waktu lagi. yang ditargetkan. Jadi gunanya formative research itu sendiri adalah untuk mendevelop atau untuk membuat programnya tadi, dan sudah di awal tadi karena sudah dilakukan research ini untuk melihat masalah-masalah atau barrier-barrier apa aja sih gitu, dan ketika sudah diidentifikasi gitu udah kelihatan barriernya, nanti maka akan dapat bisa ditentukan kira-kira bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Nomor 2 itu, yang kedua adalah untuk pilot testing the program. Pilot testing itu adalah mencoba programnya terlebih dahulu gitu ya. Sebagai dummy maksudnya seperti itu. Jadi sama tadi untuk testing programnya dulu itu di dalam targeted community-nya tadi. Terus jadi sekali lagi itu untuk melihat apakah program tersebut dapat dijalankan secara efektif dan sempurna gitu ya sebelum beneran di launching. Nomor 3-nya itu adalah programnya sudah ready buat diimplementasi dan dijalankan. Yang terakhir ada mengevaluasi program yang sudah dijalankan tadi. Dilihatnya dari mana? Dari outcome, dan setelah itu dilakukan evaluative research. Nah, step-step ini tuh dapat membuat social marketer itu sendiri membuat inklusi program tadi, yang mana they truly listening to the needs and desire untuk orang-orang atau target community tadi yang seeking to for the help gitu. Dan dalam hal ini untuk social marketing sendiri they can be done with the target audience rather than to the targeted audience. Jadi bukan kepada, tetapi lebih ke bersama dengan target audience. Boleh next please. Selanjutnya adalah ethics. Jadi dalam social marketing itu kan dipenuhi banyak dilema etika gitu ya, atau dilema ethics. Jadi seseorang social marketer itu harus bisa mencari dan secara proaktif gitu ya menanggapi masalah etika di dalam social marketing itu sendiri. Beberapa mungkin akan relatif lebih mudah untuk ditemukan dan diatasi, tetapi sebagian besar malah tidak gitu. Untuk beberapa permasalahan mengenai etika di dalam social marketing juga fokusnya ya itu fokusnya itu sendiri atau berasalnya itu sebagian besar di dalam social marketing itu sendiri. Jadi malah core-nya gitu ya, malah core-nya atau foundation dari social marketing itu sendiri yang lebih banyak menimbulkan dilema etik gitu. Untuk di buku sendiri diidentifikasi beberapa macam permasalahan etika gitu ya, dilema etika pada social marketing. Ada 4 ya kalau nggak salah, ya ada 4. Maka selanjutnya akan saya menjelaskan secara brief gitu ya, bahwa keempat permasalahan etika ini. Yang pertama adalah social marketing as manipulation. Jadi social marketing sebagai gimmick gitu ya, mungkin ya gimmick atau manipulasi secara etika marketing mungkin gitu. Jadi beberapa melihat social marketing sebagai manipulatif, dan tentunya banyak yang melihat manipulasi itu sebagai hal yang buruk gitu. Jadi karena di social marketing itu kita mencari influence of behavior ya, jadi untuk menginfluence sebuah behavior, maka small step dari influencing itu salah satunya juga ada bentuk manipulasi gitu. Jadi sangat bersinggungan atau sangat lekat gitu ya antara yang mana yang bisa dibilang secara murni social marketing, yang mana yang bisa
dianggap sebagai manipulasi gitu. Jadi sangat-sangat rancu gitu. Nah, ketika mengkonsiderasi atau considering apakah sebuah social marketing itu masuknya manipulatif atau enggak, itu mungkin bisa dilihat dari konteks sosial yang secara besar, garis besarnya gitu, atau melihat secara helikopter view gitu ya. Yang mana ketika mendevelop program social marketing itu sendiri, bisa dilihat dari efek-efeknya gitu, nanti dilihat efek-efeknya, karena yang pertama jelas pasti harus nge-counter atau melawan atau berseberangan gitu ya, efek dari social marketing itu sendiri dari commercial marketing gitu. Itu harus dilihat juga, jadi efeknya apakah akan berseberangan dengan commercial marketing atau tidak gitu. Jadi yang bisa menentukan apakah itu sebuah manipulasi atau enggak gitu. Enggak akan overlapping gitu bahasanya. Lalu social marketing itu sendiri bertujuan untuk balik tadi influence behavior melalui inform voluntarily and ethical means. Jadi balik lagi kalau sesuai etika, maka bisa dikatakan agak jauh dari kata manipulasi. Boleh next. Selanjutnya ada social marketing as hegemony. Jadi di as hegemony itu maksudnya adalah melihat siapa who is deciding what for whom, itu artinya siapa yang menentukan misalnya program social marketing ini dan untuk siapa gitu. Karena biasanya kalau di social marketing tuh suka didominasi oleh suatu organisasi atau suatu misalnya company gitu ya, yang mana kadang-kadang itu merupakan hal yang agak bias gitu jadinya ya. Bisa apa namanya agak menyangkut kepentingan individu, jadi gitu. Maksudnya kepentingan sebuah organisasi itu doang gitu, bukan untuk kepentingan sosial yang luas gitu. Nah, often the decision maker atau social marketer tadi itu nggak datang dari targeted audience-nya tadi itu sendiri atau targeted community-nya tadi. Jadi bahkan dari beda negara gitu, jadi kayak tidak sesuai gitu dengan harusnya yang ditargetkan gitu, social marketingnya targetnya seperti apa gitu. Nah, jadi itu bisa balik lagi, bisa harus conducting research dulu biar tidak ada terjadinya inappropriate hegemony atau hegemony itu sendiri. Bisa ngikutin prinsip CBSM tadi. Ketika sudah dilakukan conducting research yang throughout gitu, yang menyeluruh, bisa diketahui barrier-nya dan segala macamnya. Jadi bisa di-develop program social marketing yang sesuai. Boleh next please. Selanjutnya adalah concern with social marketing message. Jadi kadang-kadang permasalahannya itu adalah pesan atau message yang dipromosikan oleh social marketing itu sendiri. Jadi pesan permasalahan gitu ya, concern gitu yang dipromosikan itu suka apa ya? Mungkin bisa kontradik norma-norma dari sebuah targeted audience itu sendiri atau enggak gitu. Itu tuh kadang yang bikin tidak etikal mungkin ya gitu bahasanya gitu. Karena harusnya norma sosialnya itu disesuaikan juga gitu. Kadang-kadang juga untuk menjalankan sebuah program social marketing itu lancarkan gitu ya, bahasanya dilancarkan menggunakan ketakutan atau fear aja, karena fear appeals tend to be overused gitu ya. Jadi karena udah overused tadi, makanya juga banyak social marketing program yang kurang efektif gitu. Pesannya jadi tidak sampai. Jadi again balik lagi harus melakukan research segala macam untuk menyesuaikan pesan dan menjalankan dan yang sesuai dengan concern. Boleh next please. Selanjutnya yang terakhir ada social marketing partnership, yaitu apakah social marketer harus ikutan happy gitu ya, ikutan senang dengan support dengan partner yang lainnya gitu ya, ataupun mereka harus
bingung atau menolak partner-partner yang malah bisa menimbulkan permasalahan dalam menjalankan program sosial marketing itu sendiri gitu. Untuk beberapa kasus sih perusahaan akan melakukan partnership dengan non-profit organization gitu ya, organisasi non-profit untuk engage dengan social marketing untuk engage dengan tujuan sosial marketingnya mereka itu sendiri gitu. Tapi kadang-kadang suka ada partner gitu ya dari perusahaan tersebut yang tidak sesuai sebetulnya. Kadang-kadang malah membuat permasalahan atau causing problem tadi, sehingga sosial marketingnya bisa balik lagi ke yang pertama, bisa entah jadi overlapping atau bisa jadi disebut sebagai form of manipulation dan sebagainya. Nah, walaupun secara support tadi harusnya senang-senang saja gitu ya si company yang mau melakukan social marketing, tetapi harus dipilah lebih lanjut untuk memilih partnership atau berpartner dengan siapa agar tidak sampai salah memilih dan tidak sesuai nantinya dengan campaign atau program sosial marketing yang akan mereka lakukan gitu. Setelah sudah dilakukan research yang menyeluruh tadi, harusnya bisa dipasangkan atau dikaitkan dengan bentuk partnership seperti apa dan mencari partner yang tepat sehingga tidak ada menimbulkan problem di masa depannya atau ketika sedang menjalankan program sosial marketing tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam, pagi, siang, dan sore Pak Imam. Terima kasih.